Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Yang pertama Bapak Isan I. Paiwa, yang kedua Bapak Muhammad Rion Saputro, yang ketiga Ibu Andi Diana Pitasari, dan yang keempat saya sendiri, Bapak Jerry Lamaega. Di video kali ini kami akan mengerjakan tugas diskusi kelompok ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana tujuan pembelajaran khususnya CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada diskusi kali ini, kelompok kami diberikan kesempatan untuk mengerjakan skenario situasi 3, di mana skenarionya adalah Pak Dulidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dulidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Poin pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dulidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Kedua, kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dulidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dulidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dulidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Poin ketiga, kerja kelompok kecil. Yang pertama, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yang kedua, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki tekart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Yang berikutnya, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Berikutnya, dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Selanjutnya, mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangannya lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Keempat, Pak Dulidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan, dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Poin 5, Pak Dulidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah
membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Poin keenam, Pak Dubidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: 1. Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencangkup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Yang ketiga dan skenario ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Dan poin ketujuh, Pak Dubidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Setelah kami membaca dan memahami skenario tersebut, kami diberikan beberapa pertanyaan pemandu. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menurut hasil diskusi kelompok kami, guru tersebut sudah memenuhi kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Untuk kesiapan belajar murid, itu berada pada poin pertama tentang diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dubidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, dan lain-lain. Untuk minat belajar murid, terdapat pada poin 2, yaitu tentang kerja individu, pasangan, kelompok kecil, di mana Pak Dubidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Di antaranya, secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dubidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain, dan Pak Dubidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah profil belajar murid. Terdapat pada poin 7, di mana Pak Dubidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan pemandu kedua adalah, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang telah digunakan? Menurut hasil diskusi kelompok kami tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Pak Dubidam adalah konten, proses, dan produk. Untuk konten, Pak Dubidam mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Prosesnya, murid-murid bekerja mandiri dan berkelompok. Dan untuk produk, Pak Dubidam memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan.
Pertanyaan pemandu ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dwidam melakukan 3 penilaian, mulai dari assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Untuk assessment for learning terdapat pada poin pertama, yaitu tentang diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dwidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu atau pemantik, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Pertanyaan pemandu tersebut yang menurut hasil diskusi kami termasuk pada penilaian assessment for learning. Dan untuk assessment of learning atau penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, menurut hasil diskusi kelompok kami terdapat pada poin kelima dan poin keenam. Untuk poin kelima, Pak Dwidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dwidam juga menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan sepengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1, dan yang ketiga, skenario ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Menurut hasil diskusi kelompok kami, penilaian assessment of learning dilakukan setelah murid-murid mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir adalah assessment as learning atau penilaian sebagai proses belajar yang melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Menurut hasil diskusi kelompok kami terdapat pada poin 2 tentang kerja individu, pasangan, kelompok kecil, di mana Pak Dwidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Dan untuk assessment as learning-nya terdapat pada poin 2, yaitu tentang mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Sekian hasil paparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.